Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga kita selalu mensyukuri kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat bernafas, kita dapat menikmati isi dunia ini. Oke, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulainya, mari kita membuka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran surat ini yang pertama kita akan membahas pada sub bagian A, yaitu tentang mengenal dan memahami surat. Jadi kita akan belajar tentang mengenal dan memahami surat. Nah, perlu kita ketahui bahwa surat merupakan alat komunikasi antara seseorang dengan seseorang yang dikehendakinya, yang berisi tulisan, pernyataan, suatu kabar, harapan, dan tanggapan yang sesuai dengan keinginan dari penulis tersebut ya. Nah, ternyata surat ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada surat pribadi dan surat dinas. Nah, surat pribadi yang merupakan bentuk komunikasi seseorang, komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan kedinasan ya, yang berkaitan dengan kedinasan. Jadi pada surat pribadi ini terlepas dari kedinasan, yaitu mengenai hubungan antara seseorang dengan orang lain. Contohnya tentang saya menuliskan surat, mengirimkan kepada ibu, kepada teman, kepada ayah, dan kepada karib-karib yang lainnya. Nah, itu merupakan surat pribadi, merupakan ciri tertentu atau bentuk dari surat pribadi. Nah, kita lihat di sini unsur-unsur pada surat pribadi terdapat 6 ya, yaitu yang pertama ada tanggal surat. Nah, yang pertama ada tanggal surat. Nah, ini merupakan tanggal surat dari surat pribadi. Terus yang kedua adalah alamat dari surat. Nah, alamat tanggal yang sudah disertakan dengan alamat Nebonat 12 November 2001 ini merupakan alamat dan tanggal dari surat pribadi. Terus yang berikutnya ada salam pembuka. Salam pembuka dari surat pribadi itu. Yang berikutnya ada pendahuluan, isi, penutup surat, dan nama dan tanda tangan dari penulis atau pengirim yang menulis surat tersebut. Selanjutnya kita lanjut pada surat dinas. Nah, surat dinas yang merupakan suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas, atau definisi suratnya yaitu definisi surat dinas yaitu surat yang berisikan permasalahan kedinasan, dan biasanya surat ini dibuat oleh instansi atau lembaga. Jadi surat dinas ini merupakan bentuk surat yang berkaitan dengan kedinasan ya, yang membicarakan permasalahan kedinasan. Misalkan ada undangan rapat dari dinas A yang mengundang dinas B untuk menghadiri rapat tentang hal-hal kedinasan. Nah, kita lihat contohnya di sini. Ciri-cirinya dulu.
Nah, kita lihat pada ciri-ciri surat dinas ini yaitu adanya kop surat. Nah, adanya kop surat. Nah, ini dia. Jadi ciri-ciri adanya kop surat. Nah, ini merupakan kop surat ya, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang, Jalan Timur Raya kilometer 30 Oelamasi. Nah, ini merupakan kop surat yang pertama. Terus ciri-ciri yang kedua pada surat dinas yaitu berupa nomor dan lampiran, sama dengan nomor dan lampiran ya. Jadi pada surat dinas pribadi tidak memiliki nomor dan lampiran, sedangkan pada surat dinas dia memiliki nomor dan lampiran serta dengan kop ya. Nah, pada ciri ketiga di surat dinas adanya salam pembuka yang memiliki kesamaan sama surat pribadi, yaitu adanya salam pembuka. Nah, yang berikutnya menggunakan bahasa resmi karena surat dinas merupakan surat resmi, jadi diharuskan untuk menggunakan bahasa resmi. Sedangkan pada surat pribadi tidak diwajibkan ya menggunakan bahasa resmi. Kamu bisa menggunakan bahasa resmi dan tidak resmi ya. Nah, terus yang berikutnya pada ciri terakhir yaitu adanya stempel instansi atau lembaga pada surat tersebut. Jadi pada surat dinas ini ada tertera tanda tangan serta stempel yang merupakan bukti bahwa surat tersebut sah ya. Selanjutnya tugas buat kalian, silakan kalian cari perbedaan dan persamaan di antara surat pribadi dan surat dinas. Dan tugas berikutnya yaitu buatlah salah satu surat pribadi sesuai dengan ciri-cirinya. Oke, anak-anak sekalian, pembelajaran kita berakhir sampai di sini dan akan kita lanjutkan pada minggu depan dengan pembahasan pada sub bagian B ya. Mari kita tutup redemption from desire, desires, a lonely crier.